Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan 7 ya teman-teman, di mana hari ini kita akan mereview materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6, dan selanjutnya nanti ada kuis pra UTS, nanti silakan bisa dikerjakan, ada di Google Form, langsung dikerjakan saja di Google Form. Oke, untuk materi hari ini kita review materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Kita mulai dari multiple interrupt ya. Jadi interrupt itu adalah sinyal yang meminta CPU menghentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk menangani proses lain. Jadi interrupt itu seperti ada gangguan gitu ya. Jadi ada perangkat lain yang meminta untuk mengakses CPU. Jadi agar CPU menghentikan sementara apa yang sedang dikerjakan. Nah, di sini ada dua jenis interrupt. Yang pertama, interrupt ditangguhkan, di mana di sini eh, saat saat satu interrupt diproses, interrupt lain tidak boleh masuk atau tidak boleh eh, diberhentikan ya, tidak boleh ditangguhkan. Nah, kelebihannya di sini sederhana dan teratur, sedangkan kekurangannya tidak memperhatikan prioritas. Jadi disesuaikan dengan urutan. Sedangkan yang kedua ada interrupt prioritas, di mana ini salah satu bentuk interrupt di mana eh, saat proses sedang berjalan itu ada proses penghentian. Jadi prioritasnya nanti akan diberhentikan jika prioritasnya rendah, dan jika prioritasnya tinggi maka didahulukan. Di mana di sini interrupt prioritas itu lebih efektif untuk proses penting ataupun proses yang mendesak. Kemudian untuk fungsi input-output itu adalah untuk menghubungkan antara CPU dengan perangkat luar ataupun memori, dan berfungsi sebagai pertukaran data antara CPU dengan perangkat luar ataupun dengan memori. Kemudian ada jenis input-output, ada DMA. DMA itu Direct Memory Access, di mana namanya direct, berarti langsung ya. Jadi transfer data itu bisa dilakukan secara langsung ke memori tanpa harus melewati atau membebani CPU. Sehingga di sini CPU tidak akan terbebani dan transfer data bisa dilakukan dengan lebih cepat. Selanjutnya mengenai struktur bus system, di mana bus itu adalah jalur komunikasi data yang digunakan bersama oleh komponen komputer. Jalur komunikasi data itu bus. Teman-teman pasti sudah tahu ya, ada beberapa jenis bus system. Ada yang ring, kemudian ada yang eh, bus, kemudian ada berbagai macam interkoneksi. Di sini ada 3 jenis bus. Yang pertama bus data, yang tugasnya untuk memindahkan data. Kemudian bus alamat, yang tugasnya untuk menentukan alamat tujuan, serta bus kontrol untuk mengatur proses transfer data sebagai pengontrolnya. Sedangkan untuk jenis bus system itu ada 2, dedicate dan multiplex bus. Di mana untuk dedicate itu saluran yang memiliki fungsi tetap. Di sini lebih cepat tetapi mahal. Jadi bus sistemnya itu berupa track ya, berupa track, kemudian punya salurannya sendiri-sendiri. Sedangkan multiplex bus, di sini satu saluran itu bisa dipakai untuk banyak fungsi. Jadi satu track itu fungsinya banyak. Di sini untuk kelebihannya adalah lebih hemat biaya, sedangkan kecepatannya lebih lambat. Untuk metode arbitrasi adalah cara untuk menentukan perangkat mana sih yang boleh menggunakan bus system terlebih dahulu, mana yang
diprioritaskan, mana yang kurang diprioritaskan. Jadi ada beberapa perangkat yang meminta untuk mengakses bus system secara bersamaan. Nah, nanti akan disortir, akan difilter perangkat mana yang paling diprioritaskan. Itu dengan metode arbitrasi. Di sini untuk jenis metode ada tersentralisasi atau terpusat dan terdistribusi, di mana semua modul itu bekerja sama. Kemudian untuk timing bus, di sini ada sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu berdasarkan clock atau waktu. Jadi busnya itu bisa menentukan mana perangkat yang diprioritaskan itu berdasarkan waktunya. Ada yang berdasarkan asinkronus atau event sebelumnya. Kemudian ada teknologi untuk mengakses bus system. Ada PCI, yaitu Peripheral Component Interconnect, di mana digunakan untuk transfer cepat, tidak tergantung pada prosesor, mendukung plug and play, dan juga biaya implementasinya murah. Sedangkan untuk Future Bus Plus adalah bus asinkron yang berperforma tinggi, mendukung sistem besar dan juga kompleks, serta fleksibel, tetapi memang biayanya lebih mahal. Ini adalah teknologi dalam bus system ya. Selanjutnya ada internal memory atau memori utama, di mana karakteristik memori di sini dibedakan menjadi berdasarkan kapasitasnya, lokasinya, kemudian kinerjanya, tipe fisik, karakteristik fisik, dan juga metode akses. Nanti yang akan kita bahas berdasarkan kapasitas dan juga metode akses. Yang pertama berdasarkan kapasitas memori, itu ada yang diukur berdasarkan byte dan word. Kalau byte, itu satuan kapasitas memori yang terdiri dari 8 bit. Jadi 1 byte itu terdiri dari 8 bit. Kemudian digunakan untuk menyimpan satu karakter. Sedangkan word itu sekumpulan bit. Jadi misalnya ada beberapa bit, ada beberapa karakter. Itu adalah word. Dan ukurannya tergantung dari jenis prosesornya. Kemudian yang kedua ada metode akses memori, itu ada 4. Yang pertama sequential access, di mana data itu bisa diakses secara berurutan dari awal hingga akhir. Sebagai contoh nih, kita mau ngeplay lagu ya. Kita gunakan pita magnetik atau kaset yang masih menggunakan pita. Nah, itu harus diakses, lagunya itu harus diakses dari awal sampai akhir. Jadi berurutan. Tidak bisa dilompati, tidak bisa diacak. Sedangkan untuk direct access, namanya direct, itu bisa diakses secara langsung ke lokasi tertentu tanpa membaca keseluruhan. Jadi di direct access di sini bisa dibaca, misalnya kita mau baca lagu kelima, bisa langsung ngeplay lagu kelima. Contohnya di sini ada hard disk. Kemudian random access itu data bisa diakses secara acak dan cepat ke lokasi mana saja. Jadi bisa diacak ya, bisa diakses secara acak. Contohnya di sini ada RAM. Kemudian yang keempat ada associative access, di mana data dicari berdasarkan isi atau kata kunci. Jadi kita mengakses datanya itu berdasarkan kata kunci. Misalnya kita mau ngeplay lagu, lagunya judulnya apa? Kita ketik kata kuncinya. Contohnya ada di cache memory. Kemudian untuk kinerja memori, di sini ada access time, cycle time, dan transfer rate. Untuk access time itu adalah waktu yang diperlukan untuk membaca atau menulis data pada memori. Jadi tahap awal ya, tahap awal saat membaca atau menulis memori itu adalah waktu yang pertama kali kita membaca atau menulis memori itu adalah access time. Kemudian kalau cycle time
Cycle time itu total waktu. Total waktu kita mengakses dan waktu tambahan sebelum proses berikutnya dilakukan. Jadi ketika kita waktu awal kita menulis atau membaca data dan waktu untuk loadingnya itu adalah cycle time. Kemudian ada transfer rate, adalah kecepatan perpindahan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Transfer rate itu saat kita memindahkan data dari kaset ke laptop misalnya. Itu ada kecepatan transfer data, yaitu adalah transfer rate. Kemudian selanjutnya di sini ada RAM dan ROM. RAM dan ROM itu digunakan untuk penyimpanan sementara. Sebagai contoh ada untuk RAM ya. Untuk RAM itu digunakan untuk penyimpanan sementara. Contohnya ada SRAM dan DRAM. Untuk SRAM itu static RAM, di mana memorinya lebih cepat dan menggunakan flip-flop untuk penyimpanan data. Tidak perlu refresh, biayanya mahal, dan biasanya digunakan untuk cache memory. Jadi biasanya langsung tersimpan ya, tidak perlu di-refresh. Kemudian kalau misalnya kita mau menyimpan data juga tidak perlu di-refresh. Kemudian kalau di RAM atau dynamic RAM adalah memori menggunakan kapasitor untuk penyimpanan data dan harus di-refresh berkala. Jadi kalau kita mau menyimpan data, di-refresh dulu untuk mengetahui apakah masih ada ruang atau tidak. Kemudian lebih murah dengan kapasitas lebih besar dan biasanya digunakan pada memori utama atau internal memory. Kemudian untuk ROM itu penyimpanan data permanen. Jadi kalau RAM itu penyimpanan data sementara, kalau ROM penyimpanan data permanen. Untuk ROM sendiri itu ada 3, ada PROM, Programmable Read Only Memory, hanya dapat diprogram sekali dan tidak bisa dihapus. Untuk EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, ini bisa dihapus menggunakan sinar ultraviolet, lalu bisa diprogram ulang. Sedangkan EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, di sini data bisa dihapus dan diprogram ulang menggunakan arus listrik tanpa melepas chip komputer. Jadi beda ya. PROM itu programmable, jadi hanya bisa diprogram sekali dan tidak bisa dihapus. Sedangkan EEPROM, erasable, itu bisa dihapus menggunakan sinar ultraviolet, lalu bisa diprogram ulang. Sedangkan EEPROM itu electrical, jadi menggunakan arus listrik untuk menghapus programnya. Oke, selanjutnya ada cache memory. Cache memory itu memori kecil yang berkecepatan tinggi untuk mempercepat akses data CPU dengan menyimpan data yang sering digunakan. Jadi intinya cache memory itu memori kecil berkecepatan tinggi. Di mana organisasi cache di sini ada 3. Yang pertama direct mapping, di mana data hanya masuk ke satu lokasi cache tertentu. Jadi datanya hanya masuk ke satu lokasi saja. Sedangkan associative mapping, di sini data disimpan di lokasi cache mana saja. Fleksibel tetapi kompleks. Jadi di dalam cache itu ada banyak lokasi. Nah, di asosiatif itu bisa diletakkan data-datanya di lokasi mana saja. Kemudian kalau set associative mapping, itu adalah gabungan keduanya, di mana data itu akan masuk ke set tertentu, namun bebas di posisi dalam set tersebut. Jadi datanya itu bisa diletakkan di lokasi mana saja, tapi masuknya ke set tertentu. Itu gabungan. Selanjutnya mengenai external memory atau memori eksternal digunakan untuk penyimpanan data berkapasitas besar, di mana jenis penyimpanannya ada magnetic disk, ada RAID, optical disk, dan pita magnetic. Yang pertama
magnetic disk ya. Di sini terdiri dari track, ini track itu yang berbentuk lingkaran pada permukaan disk. Di sini adalah tempat data disimpan. Kemudian ada sektor. Sektor itu yang ada tulisan S1, S2, sampai SN. Itu adalah sektor. Di mana sektor itu bagian kecil dari track atau bagian-bagian dari track yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data. Kemudian ada head. Head itu adalah komponen yang digunakan untuk membaca atau menulis data pada permukaan disk. Jadi head itu seperti ada alat kecil yang gunanya untuk membaca data atau menulis data pada permukaan disk. Nanti dia akan bergerak maju mundur. Nah, contohnya untuk magnetic disk itu ada hard disk dan floppy disk. Selanjutnya pada magnetic disk itu ada waktu akses, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama, seek time, waktu yang dibutuhkan head untuk bergerak menuju track. Seek time, jadi head itu nanti akan bergerak maju mundur. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk bergerak itu disebut seek time. Selanjutnya ada rotational latency, yaitu waktu tunggu hingga sektor yang dicari itu berada tepat di bawah head. Jadi piringan atau permukaan magnetic disk ini nanti akan berputar. Kemudian headnya nanti akan bergerak maju mundur. Nah, waktu tunggunya sampai sektornya itu bisa ditemukan oleh head itu adalah disebut rotational latency. Sedangkan untuk access time itu adalah total waktu. Jadi gabungan antara seek time dengan rotational latency. Jadi mulai dari waktu headnya bergerak sampai waktu sektornya ditemukan itu adalah access time. Jadi waktu keseluruhan. Kemudian ada rate. Rate itu adalah gabungan beberapa disk yang fungsinya untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan data. Di sini ada 5 tingkatan ya. Sorry, ada 6 tingkatan. Mulai dari rate 0 sampai rate 5. Di mana untuk rate 0 itu eh, lebih cepat dan tidak ada backup. Sedangkan untuk rate 1 itu ada backup data. Sedangkan rate 2 sampai 5 itu ada penggabungan paritas dan redundansi. Ada eh, pengulangan ya. Kemudian optical disc, itu contohnya ada CD-ROM, ada DVD, dan Blu-ray. Kelebihannya kapasitasnya besar, murah, dan mudah dipindahkan. Kekurangannya akses lebih lambat, CD-ROM hanya bisa dibaca saja, tidak bisa ditulis. Kemudian sistem input-output, di mana sistem input-output itu menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal. Komponen utamanya terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output, di mana fungsi modul input-output adalah sebagai kontrol dan timing, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, sebagai buffering data atau penyimpanan sementara, dan sebagai deteksi error atau pendeteksian kesalahan. Untuk buffering, itu menyesuaikan kecepatan data. Buffering itu penyimpanan sementara ya. Kemudian untuk deteksi error itu membantu mengenali kesalahan perangkat. Contohnya, misalnya ada printer kehabisan kertas, nanti akan dideteksi kesalahannya. Kemudian ada data error dan seterusnya. Kemudian jenis perangkat eksternal, ada human readable, di mana human kan manusia, jadi bisa digunakan oleh manusia, bisa dibaca oleh manusia. Contohnya ada monitor, ada printer. Kemudian mesin readable itu dapat digunakan atau dibaca oleh mesin. Contohnya ada hard disk, ada robot. Kemudian ada communication device, dapat digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Contohnya ada modem. Kemudian teknik operasi input-output, di sini ada input-output terprogram, di mana CPU mengontrol langsung proses input-output. Kelemahannya nanti CPU harus menunggu prosesnya sampai selesai dan butuh waktu yang lama.
Jadi ada pemborosan waktu ya. Nah, sehingga di sini ada teknologi interrupt driven input output, di mana CPU dapat mengerjakan proses lain sambil menunggu input output selesai. Jadi eh, ada proses di mana pengerjaannya itu eh, diserahkan ke perangkat input output ya. Kemudian ada DMA, itu transfer data langsung ke memori tanpa melalui CPU. Selanjutnya kesimpulannya, untuk kesimpulan dari materi pertemuan 1 sampai 6 adalah sistem komputer itu terdiri dari 3, CPU, memori, dan perangkat input output. Dan kemudian ada bus system yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara komponen. Jadi antar komponen CPU, memori, dan perangkat input-output itu ada jalur komunikasi, disebut sebagai bus. Kemudian ada teknologi DMA, di mana digunakan untuk mempercepat transfer data karena tidak perlu membebani CPU. Jadi ketika ada dua proses nih, CPU tetap bisa menjalankan proses yang lain. Kemudian cache memory itu digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses data. Kemudian external memory digunakan untuk penyimpanan data dengan kapasitas yang besar. Dan modul input-output berfungsi untuk menjembatani CPU dengan perangkat eksternal. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini terkait review materi ya. Nanti setelah menonton video ini bisa langsung dikerjakan untuk kuis pra UTS-nya. Mungkin dari saya sekian. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan di WA Group. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.